Walaupun tubuh makhluk yang satu ini terkesan kecil dan lemah, namun jangan kalian pikir makhluk yang satu ini tidak berbahaya. Jadi makhluk yang satu ini konon itu suka memakan manusia, yang dimana disantap secara hidup-hidup. Makhluk ini juga memiliki nafsu birahi yang cukup tinggi, yang dimana nih pernah ada aduan seorang wanita yang melakukan hal mantap-mantap bersama Kappa, yang dimana wanita ini dipaksa melakukan hal tersebut. Dan apabila kalau wanita ini sampai menolak, maka si wanita itu akan dimakan. Penasaran kan dengan makhluk yang satu ini? Jadi ayo kita bahas Kappa bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasik Horor. Jadi Kappa itu memiliki makna, yaitu Kappa yang berarti anak sungai adalah sejenis makhluk hidup yang legendaris di tanah Jepang. Makhluk mitologi ini cukup terkenal tuh di Jepang, terutama di wilayah rawa-rawa, sungai, dan danau. Karena hal inilah banyak orang itu lebih waspada di tempat-tempat tersebut karena ditakutkan makhluk yang ini akan muncul dan menerkam mereka. Jika kalian telusuri lebih lanjut tuh, hantu Kappa ini memiliki beberapa versi yang cukup menarik tuh. Tetapi rata-rata versi yang mengemukakan asal-usulnya ini dapat ditarik kesimpulan tuh, kalau wujud dari Kappa ini memiliki tubuh seperti anak kecil, yang dimana itu kira-kira seukuran anak umur 10 tahun. Dan memiliki kombinasi dari beberapa hewan seperti monyet, kadal, dan kura-kura. Kappa ini terkenal dengan sifatnya yang cukup jahat. Jadi Kappa ini sangat suka mencuri hasil ternak dan hasil perkebunan seperti buah-buahan dan hewan-hewan ternak yang mereka ambil dan mereka santap hidup-hidup. Gak sampai di situ aja. Kappa ini juga sangat-sangat suka terhadap daging manusia. Jadi Kappa ini sangat suka kepada manusia yang masih bisa dibilang itu anak-anak. Yang dimana anak-anak ini biasanya itu waktu itu ya sangat suka bermain di wilayah sungai, danau, dan rawa-rawa. Yang dimana tempat itu adalah habitat langsung dari si Kappa ini. Dan Kappa ini biasanya kalau menemukan anak kecil yang sedang berada di wilayah kekuasaannya itu, biasanya Kappa akan menarik tangannya dan menenggelamkan si anak ini. Dan apabila nih kalau si anak ini sudah tenggelam, maka si Kappa ini akan memakannya. Terdengar sadis, tapi ya memang ini kan nyataannya. Gak sampai di situ aja. Kappa ini dijelaskan memiliki keunikan tersendiri bila menyantap tubuh manusia. Di antaranya yaitu hati manusia dan buah zakar. Yang dimana dua hal ini konon kalau Kappa ini memakannya, maka si Kappa ini akan menjadi lebih kuat. Ya 11-12 sih sama manusia yang melakukan ilmu gelap, yang dimana disuruh makan aneh-aneh kan. Ya sama aja kayak Kappa. Kappa ini juga termasuk makhluk yang mesum loh. Jadi diceritakan kalau Kappa ini sangat suka mengintip wanita yang kala itu sering mandi di sungai. Mereka ini kalau melihat atau mengintip wanita ini, apabila sampai ketahuan, maka si Kappa ini akan mengancam wanita tersebut. Kalau sampai teriak, maka Kappa nggak segan-segan akan membunuh wanita tersebut. Tetapi itu ada beberapa kasus yang dimana kasusnya ini sangat mencengangkan. Jadi ada wanita ini, yang dimana wanita ini bersaksi pernah melakukan mantap-mantap dengan Kappa. Dan wanita ini melakukannya secara terpaksa. Karena kalau sampai si wanita ini nggak mau, maka Kappa ini nggak segan-segan akan menenggelamkan si wanita ini. Jadi si wanita ini terpaksa melakukan hal itu. Dan kemudian tuh tak selang berapa lama, si wanita ini melahirkan makhluk yang bukan manusia. Gimana? Sudah mulai deg-degan atau panik gitu?
Tenang, aku saranin nih kalau kalian itu jalan-jalan di Jepang dan melewati sebuah sungai atau danau, aku saranin nih kalian membawa mentimun. Karena mentimun ini sangat disukai oleh kappa. Jadi nih, simpelnya itu ketika kalian melewati sungai dan kalian merasa ada yang mengikuti kalian atau mengintai kalian, coba deh keluarin mentimun dan kalian lempar di tempat yang random. Pasti nih, kalau yang mengikuti kalian ini adalah kappa, maka si kappa ini akan keluar dan mengambil mentimun tersebut dan memakannya. Tapi itu masih menjadi spekulasi aja sih kalau kappa ini suka mentimun, karena banyak tuh orang Jepang yang kurang percaya dengan hal konyol seperti itu. Terlepas dari sifatnya dan wujudnya yang cukup buruk itu, ternyata nih, kappa itu juga memiliki sifat yang baik. Jadi pernah diceritakan nih, kalau kappa ini sering membantu manusia. Entah karena terpaksa atau entah karena memang dari hatinya. Contoh nih, apabila si kappa ini berhasil ditangkap oleh pemburu, maka kappa ini akan melakukan negosiasi dengan si pemburu ini. Yang dimana kappa ini akan menawarkan kepintarannya, entah kepintaran melakukan pengobatan, atau pembuatan hal yang bisa kita bilang itu zaman sekarang DIY. Jadi kappa ini juga terkenal kepintarannya itu. Yang dimana kepintarannya ini bisa kita bilang itu ya sedikit mendekati manusia lah. Tapi nggak deket-deket banget juga sih. Karena kappa ini ternyata juga bisa melakukan pengobatan yang bisa kita bilang efektif. Contohnya tuh seperti melakukan pembetulan tulang yang patah. Nah, si kappa ini juga bisa melakukannya. Dan bahkan nih, konon, ada teori yang cukup absurd dan cukup memaksa sih. Jadi orang Jepang kuno diajari pengobatan itu melalui si kappa ini. Tapi itu masih menjadi spekulasi aja sih. Bener atau enggaknya. Tapi menurut kalian gimana tuh? Coba tulis di kolom komentar. Jadi banyak orang tuh yang mungkin tidak percaya dengan kappa ini menjelaskan kalau kappa ini hanya rekayasa dari orang tua agar orang tua ini bisa mengingatkan anaknya agar tidak main di sembarang tempat seperti di sungai, danau, atau rawa-rawa. Yang jelas notabene ketiga tempat tersebut sangat berbahaya bagi anak kecil. Yang dimana kalau anak kecil sudah bermain di tempat berbahaya tersebut, otomatis sangat sulit untuk dievakuasi. Jadi hal itulah yang membuat kenapa orang tua di Jepang itu sangat melarang anak mereka bermain di tempat-tempat itu. Nggak sampai di situ aja tuh. Jadi bagi orang yang percaya kappa ini beneran ada, mereka ini menjelaskan kalau kappa itu ternyata masih hidup sampai sekarang. Tapi jumlah mereka bisa dibilang sangat sedikit. Hal ini diperkuat karena adanya 3 fosil dari kappa ini. Yang pertama ini ditemukan di museum yang ada di Belanda. Yang dimana ada tuh sebuah tulang yang dimana dipercaya sebagai tulang dari kappa. Tapi sayang sekali tuh, sudah dikonfirmasi nih kalau tulang yang ada di Belanda itu ternyata karya seni, bukan murni tulang kappa. Karena ditemukan beberapa subjek tulang dari hewan lain seperti monyet, katak, kura-kura, dan beberapa kadal. Kurang lebih seperti Frankenstein tuh kan, yang digabung-gabungkan melalui beberapa jenazah. Nah, seperti itulah perwujudan dari kappa yang ada di Belanda ini. Yang dimana sudah bisa kita sebut ini hoax. Tapi aku punya yang kedua nih. Jadi fosil kappa yang kedua ini bisa kalian temukan di Osaka, tepatnya di kuil Zui Ryuji. Fosil ini memiliki panjang kira-kira 70 cm dengan berbentuk seperti manusia dan beberapa gabungan dari hewan-hewan. Yang dimana hewan-hewan ini memiliki DNA yang mirip seperti tulang utama dari fosil kappa ini. Fosil ini ditemukan pada tahun 1682. Lalu yang terakhir ini ada di wilayah Ueno, Asakusa, Tokyo. Berbeda dengan fosil-fosil sebelumnya yang bisa kita bilang itu ya agak rancu sih, 50-50. Karena tubuh fosil ini berbeda dengan fosil-fosil sebelumnya yang sudah aku sebutkan tadi tuh. Fosil kappa yang satu ini hanya berupa bagian lengan tulangnya aja.
yang dipercaya sebagai tulang dari kappa. Menurut pengelola kuil ini mengatakan nih bahwa dahulu ada sebuah daerah di aliran sungai yang tidak memiliki saluran air yang baik, sehingga tempat itu sering dilanda banjir. Kemudian nih, para penduduk lokal membangun saluran airnya sendiri yang cukup baik dengan bantuan kappa ini yang tinggal di sungai Sumaida. Tapi sayang sekali tuh, hingga saat ini masih belum bisa kita bilang itu hal yang konkret. Karena masih rancu tuh. Bisa dibilang itu fosil ini kurang valid. Walaupun ceritanya ini cukup meyakinkan. Tapi menurut kalian gimana tuh? Apakah fosil yang terakhir ini konkret atau fosil sebelumnya ini yang aku sebutkan tadi itu lebih konkret daripada fosil terakhir ini? Coba tulis di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat, klik tombol dislike kalau video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya nih, aku akan ngebawain fakta dari hantu yang dimana hantu ini cukup nyeremin. Asli nyeremin ini. Jadi hantu yang satu ini konon diduga sebagai siluman yang cukup mengerikan. Yang dimana siluman ini konon digunakan sebagai pesugihan untuk melawan para petani nakal. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya juga, karena ketika video ini sudah tayang, kalian bisa langsung nonton videonya. Dan juga nih, di video selanjutnya ini, menarik-narik sih. Karena pembahasan di video selanjutnya ini ya, keren-keren. Dan nyeremin pastinya. I'll see you guys next time. Bye.